Ke Singapura itu sudah berdamai dengan diri ya, sudah berdamai dengan mungkin gak setiap orang punya cerita yang sama gitu. Pada saat itu gue cuman bilang ya Tuhan tolong saya. Gitu. Siapa yang jahat dan tega seperti itu? Dalam waktu 2 jam gue bisa kayak lupa apa yang terjadi dengan gue gitu. Karena happy, bahagia. Seneng banget karena dia salah satu yang gue tungguin. Ya, MOP Lovers, kembali lagi di Deep Talk with Ruben ya. Ini berbicara bintang tamu yang satu ini sulit ya jadwalnya karena ini salah satu bintang tamu yang menurut saya kerjanya nggak ada habisnya ya. Sibuk. Tapi ya emang beneran sibuk. Jadi tiba-tiba dia di acara ini, dia di acara ini. Dan sekarang ada di sini. Dan ada di sini. Terus Anda bilang saya sebagai bintang tamu. Iya dong. Hey. Iya. Deep Talk with Ruben. Iya dong. Kita ganti Deep Talk with Irfan. Ganti. Oke, acara lu gue yang bawain. Kok bisa? Kan lu bilang gue banyak acara. Gue mau bawain acara ini. Ini juga lu mau bawain? Deep Talk with Irfan. Selamat datang Ruben sebagai bintang tamu kita kali ini. Iya, emang tim MOP tuh cerdas, cerdik dan juga teliti. Oh iya. Dan iya. sangat suka bikin kejutan. Betul. Ini makanya gue bilang gini, lah Deep Talk with Irfan. Hah? Oh iya benar. Deep Talk with Irfan berarti iya, Anda sekarang maupun ini ada kantor Anda MOP Channel. Tapi MOP Lovers kali ini kita akan membahas tentang seorang Ruben Onsu lebih dalam lagi. Ya. Sosok Ruben Onsu ini sosok pekerja keras. Dari kecil dia sudah bekerja keras. Dan nyata hasilnya sampai sekarang. Amin. Banyak orang, ribuan orang tergantung hidupnya dengan lo. Ya. Jadi lu jangan sakit. Lu harus sehat, lu harus happy. Amin. Gitu. Jadi gini ya. Gimana sih lo? By the way, gue terhormat loh. Apa? Beberapa waktu yang lalu kita ada di sebuah talk show, acara baru gue. Terus gue baru beneran sadar, oh iya ya ternyata Ruben itu benar-benar cukup mempercayakan sama gue, sama Jirayut untuk menceritakan kondisi sebenarnya. Dimana semua orang selalu bertanya-tanya karena orang ngelihat kita beberapa kali kerja bareng, intensitasnya juga di bulan-bulan kemarin itu sangat sering sekali. Semua orang nanya, Ruben kenapa? Ruben kenapa? Karena lu ngomong saat itu hanya gue dan Jirayut, even istri lu pun nggak tahu. Gue jaga sampai asisten gue Awan sedekat itu sama gue, dia nggak tahu. Dan tahu ketika di acara talk show di TV itu. Sebentar. Lu kenapa percaya sama gue? Yang pertama karena kita kerja bareng ya dan kerja jangka waktu lama. Menurut gue ya harus ada orang yang ya ketika ada di depan panggung, ketika terjadi sesuatu ya menurut gue harus ada orang yang ngerti nih bahasanya gitu ya. Kan kalau di acara-acara yang lain gue tuh lebih banyak duduk ya kan. Tapi kan kalau di acara yang sama lu ya malam-malam wah mobile ini bisa berdiri berjam-jam. Iya berdiri berjam-jam. Terus kita suka misahin diri bertiga, punya asik sendiri gitu. Dan maksudnya kenapa gue sering ngajak lo keluar, kayaknya anak-anak ini aneh gak sih? Malah gue pengennya keluar dibanding di dalam studio yang lebih nyaman gitu. Iya. Jadi memberanikan diri cerita itu gue sebenarnya butuh waktu untuk iya. Oke, ini gue cerita sama mereka. Iya, gue cerita sama mereka gitu. Sampai gue saat itu juga, ini bercanda, ini bener gak Ben kata? Karena gue takutnya kan lo ngelihatnya kan tiba-tiba asisten gue ngasih obat ini. Iya, jadi gini ya, MOP Lovers ya. Gue ceritakan lagi ya, karena udah keburu kebuka sedikit demi sedikit. Iya. Suasana di backstage itu sangat berbeda dengan suasana di atas panggung atau di layar TV. Seorang Ruben Onsu yang selalu ceria, wah, all out. Gue selalu garis bawahi lu tuh all out di semua acara. Tapi di backstage dikit-dikit asistennya set ngasih makan. Dikit-dikit asistennya ngasih tetes. Dikit-dikit ngasih apa, segala macam, bersih apa segala macam. Ini ada apa? Apa obat diet atau dia juga nggak pakai kontak lens? Ternyata itu semuanya ada hubungannya dengan kondisi kesehatan. Jadi ya apalagi studionya kan
kayaknya kita dari parkiran aja dinginnya udah nyampe gitu kayaknya ke badan ya. Udah dingin banget. Makanya kalau lagi aduh briefing lagi apa ya alasannya ya. Itu udah apalagi kan briefing orangnya belum banyak, dikit banget. Studio tuh lagi mantep-mantepnya tuh dinginnya. Jadi tuh gue selalu deg-degan kalau ada kata-kata briefing. Aduh, gue apa? Alasannya apa lagi ya? Alasannya apa lagi? Padahal gue udah sampai kan? Iya. Alasannya apa lu lagi? Di luar, telepon, di mobil, gini-gini, ke dalam pakai selimutan. Sampai suatu ketika lu ngaku sama gue sama Jirayut, kondisi kesehatan lu yang benar-benar tidak bisa terkena dingin. Iya, nah gue pernah ngeliat Soimah pakai selimut. Wah, gue bilang ini ada alasan nih, gara-gara Soimah pakai selimut. Kenapa sih? Tadi lu kenapa nggak mau terlihat lemah depan orang? Gini ya, karena takutnya jadi malah membatasi untuk gue mau ngapain. Jadi udah lu nggak usah. Karena gue tipenya gitu, kalau ada temen gue yang sakit atau apa, jadi gue tuh lebih udah lu diem aja, ntar gue yang maju. Lu diem aja, gue yang maju gitu. Nah gue tuh nggak mau gituin, gue maunya disamain. Gitu, maunya gue disamain. Gue tuh cuman butuh di ngertiin. Oke, ini kalau kita lagi nggak dibutuhin kita out dulu yuk. Gue panasin badan dulu. Gitu. Jadi dan karena lu udah terus terang sama gue sama Jirayut, akhirnya kita tahu yuk tanpa lu minta pun yuk kita keluar dulu. Macam. Jadi yuk keluar yuk. Gitu. Jadi makanya akhirnya gue bilang ya gue harus cerita sama Irfan ya sama Jirayut. Karena selain program ini gue punya program yang lain lagi sama mereka yang malam juga. Dan butuh waktu yang cukup lama kan untuk gue ngobrol gitu. Jadi akhirnya memberanikan diri, gue dibikin suasana sesantai mungkin untuk gue cerita. Ya gue tenang. Orang gak ada yang tahu ketika di atas panggung tiba-tiba Ruben pegang tangan Jirayut mau jatuh. Tiba-tiba dia badan mulai kaku. Di belakang di backstage udah nggak enak. Tapi ketika kamera on gitu, ya jadi kayak gue kayak nge-save energi gitu. Jadi kayak ya pada saat itu kan gue belum banyak cerita kan. Jadi karena baru ceritanya ke kalian, jadi menurut gue tuh agak lumayan tenang kan. Tiba-tiba lu kan bisa bolak-balik sana sini kan. Lah kan dor kan lu mesti barengan. Tiba-tiba lu di sebelah sana, gue di sebelah sini kan agak gak nyambung. Sementara kan kaki gue, aduh gue mau jalan ke sana, mana kaku lagi nih, mana ini lagi nih. Jadinya gue berusaha ngimbangin gitu. Sehingga beberapa kali sering izin. Akhirnya karena gue sama Jirayut itu udah tahu, oke. Gak ada rasa apa sih izin mulu. Justru kita, aduh Ruben baik-baik aja nggak ya? Oke. Itu kondisi yang akhirnya semua orang udah tahu. Sekarang gue diizinin ngobrol lebih dalam lagi dari itu. Kenapa lu bikin ini? Ya mungkin gue sering cerita kali sama anak-anaknya. Jadi ya Irfan satu-satunya yang gue cerita dari awal detail dan dia bisa paham betul bagaimana gue cuman gini doang dia paham gitu. Ya kayak gue ngobrol sama teman gimana sih? Ya gue cerita sama Irfan gitu. Ya mungkin dinelaah sama teman-teman semuanya ya Irfan Hakim memang orang yang pas untuk bisa cerita. Terus ini semua orang jadi tahu nggak apa-apa? Ya gue mau gimana lagi ya, karena otomatis kayak sekarang nih gue balik harus ada check up sebulan sekali. Jadi harus ada itu, waduh gimana ya gitu. Tapi karena orang udah ya semuanya juga udah tahu, jadi gue lebih gampang izinnya gitu. Apa lu pengen bikin ini? Maaf ya Ben. Sebagai catatan hidup loh. Suatu saat ini ditonton menjadi penyemangat orang-orang tertentu. Sampai sekarang ini gue setiap hari gue selalu melakukan harinya itu adalah hari terakhir buat hidup gue. Ya, jadi gue selalu kasih yang terbaik. Gue kasih yang nggak mau jadi kepikiran buat hidup gue. Jadi gue tidak mau ngebebanin banyak orang. Gue tidak mau ngebebanin banyak pikiran orang lain gitu. Jadi gue selalu ngelakuin hal yang terbaik setiap harinya. Jadi kalau besok gue masih dikasih kesempatan lagi ya terima kasih Tuhan, karena ini adalah hari yang gue harus lebih baik lagi. Kadang gue malu loh, kita pulang bareng malam-malam banget. Pagi-pagi gue bangun, lu udah update lagi di Instastory, lu udah berkegiatan. Sampai gue pernah nanya kan, Ben, lu non muslim kan? Lu gak sholat subuh kan? Ngapain lu bangun pagi-pagi? Terus lu ngomong,
tiap malam gue tuh tidur minum banyak. Dan di tengah tidur gue selalu bangun untuk ke kamar mandi. Dan setiap lu bangun lu gak mau tidur lagi. Karena lu takut gak bangun lagi. Iya. Gue selalu takut. Itu ya mungkin banyak orang yang ya lu jangan takut gitu, jangan takut. Tapi kan yang tahu badan kita tuh kita ya. Yang tahu badan kita itu gitu. Jadi gue berusaha blek aja tidur. Jadi ketika udah kebangun ya gue gak mau tidur lagi karena takut gak bangun takut. lagi. Gue punya rasa takut itu. Jadi gue juga ya punya, bukan cemas ya, tapi punya rasa takut sama hal itu gitu. Jadi ya gue susah ya, jadi gimana ya, harus kuat, ya harus tegar, yang sesungguhnya ya kita sama kayak manusia yang lain kan ya. Nggak sekuat-kuatnya kita ya pasti kita ada tumbangnya gitu. Sekuat-kuatnya kita juga butuh sandaran lah gitu. Tapi lu nggak mau jatuh. Karena itu yang gue bilang, seandainya gue jatuh dan lemah sudah pasti akan banyak yang bersedih gitu. Akan banyak itu, jadi gue juga jadi kayak bingung gitu. Apakah ini menjadi yang terbaik buat gue ya? Gue selalu gini, udah nggak perlu tanya yang lain, gue lakuin yang menurut gue itu yang terbaik. Jadi itu yang terbaik buat gue ya, itu terbaik. Kita pernah bahas, semua orang sudah kemarin keburu viral juga, tangan lu kiri kanan sering beda suhu, satu anget, satu dingin. Kemudian mata lu sering kering, tulang lu bisa ngunci kaku ketika terlalu dingin. Suatu ketika di sebuah acara lu panggil gue ke tempat ganti baju lo, sebelum lu pakai celana lu liatin kaki lo. Gue ceritain nih. Iya boleh. Bengkak, nggak ada mata kakinya, tapi lu nggak ngerasa apapun. Terus lu cerita katanya keluar darah dari mana, Ben? Yang tanpa sebab? Nggak tahu. Jadi nggak ada, gue tidak. Ya kalau itu gue memang belum banyak cerita sih. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi gue nggak mimisan, gue nggak ambeien, gue nggak tahu. Darah segar keluar aja. Iya. Nggak tahu. Jadi bingung. Dan sampai lu ngomong HB lu sampai 4, 5 dan harusnya itu udah drop. Tapi lu masih syuting, masih meeting. Pertama 4, terus transfusi darah lagi, 2 minggu kemudian ya dicek lagi 5 lagi. Itu secara teori lu udah jatuh loh. Iya harusnya. Kenapa lu kuat? Nggak tahu, karena gue nggak ngerasa pusing keliangan ngelihat orang, nggak. Terus kata dokter harusnya di 7 atau 8 lu udah black out sih. Tapi, itu 4, 5? Ih, gue masih bercanda-canda. Makanya lu dipaksa masuk ICU? Iya, karena menurut dia lu kalau gue kasih ini lu akan terus paksa pikiran lu untuk terus bekerja. Jadi sorry bukannya lu nggak boleh dikunjungi, untuk lu nggak boleh ini, jadi gue mau lu istirahat. Gitu. Kata dokter nama penyakit lu itu ada empty sella syndrome. Gue sempat browsing, itu tuh penyakit yang sangat langka. Adalah penyakit yang menyerang. Kalau gue kena ke otak kan. Masing-masing orang beda-beda. Beda-beda ya. Kan kalau banyak orang pengen mencari tahu tentang hal itu, kalau gue fokus ke guanya gitu. Apa yang harus gue lakukan untuk pemulihan gitu. Makanya banyak hal yang kok gue makin kesini gini ya, kok makin kesini gini ya gitu. Jadi ya setelah konsultasi lagi, nanya lagi, ya itu beberapa efek yang memang ya terus ada tahap 1, tahap 2 gitu. Penyebabnya apa? Nggak ngerti ya. Gue nggak ada keturunan kayak gitu, nggak ada. Kok kata dokter bisa jadi dari apa? Nggak tahu. Jadi gue ketika pas ditanya itu, gue langsung, maksudnya kalau pusing kita sering denger nama, karena namanya udah asing di kuping gue, jadi ini apa ya gitu. Jadi dia cuma jelasin doang, ya pakai struktur kepala yang suka dibuka di depan dokter tuh. Jadi di bagian otak, lu gini-gini, ini gini-gini gitu. Jadi oke. Kemarin Singapura ngapain? Gitu. Ke spesialis darah. Apa kata mereka? Itu beda lagi. Kan gue ke Singapura bukan ke otak ya.
Jadi ke spesialis darah. Kenapa dengan darahnya? Jadi ya kenapa darahnya terus berkurang, gitu. Sementara gusi berdarah nggak ada, mimisan nggak ada gitu, MBN juga nggak ada. Bagaimana darahnya terus bisa berkurang? Ini kan harusnya reproduksinya udah bagus ya gitu. Iya. Ketika udah ditransfusi, makanan sehat, vitaminnya juga lengkap. Wah, makanan juga. Oke, gue setiap habis transfusi itu kan karena ada vitamin yang masuk dan yang lainnya, jadi otomatis makannya ya banyak kan. Jadi nggak berkurang, tapi tetap berkurang darahnya. Terus kata dokter kenapa di sana katanya? Jadi ada penyempitan tulang kromosom di belakang. Apalagi sih Ben? Jadi sehingga darahnya ya tidak bisa mengalir dengan baik gitu. Jadi another story, cerita lainnya lagi Ben. Itu makanya setiap hari gue selalu gini. Besok apalagi cerita untuk gue ya? Ya saya ada di tahap dimana untuk ya saya bisa ngejalanin itu gak gampang. Itu sangat gak gampang. Tapi sekarang lebih banyak senyum. Tapi lu ada takut kan? Takut ada. Wah kemarin gak semua titik adik gue bisa nemenin. Karena gue harus di endoskopi. Dan wow ini gue benar-benar kapok ya. Kepinginnya sehat dan baik aja. Jadi ya ketika gue dibawa ya sama suster, gue harus pisah sama adik gue di satu lantai. Gue hanya bisa nengok dia. Dan ya kalau gue yang lain mungkin bisa kita tolong asisten, kita tolong manajer ya. Tapi itu nggak bisa. Udah gue hanya diam di kursi roda, didorong sama suster, ya dibawa. Dan lu udah pasrah? Ya udah pasrah. Gue udah nggak ngerti, pokoknya terakhir gue cuman dikasih baal ya, anestesi ya? Iya anestesi. Kasih anestesi, terus gue udah nggak nyampe hitungan 10 deh. Ya udahlah pikiran gue, udah gue sepasrah itu. Cuman gue pada saat itu gue cuman bilang ya Tuhan tolong saya gitu. Udah. Pokoknya gue udah ngantuk berat, gue nggak sadar. Pokoknya gue cuman masih sadar kepala gue diangkat, gini, gue masih sadar tuh. Tapi habis dari situ gue udah nggak sadar lagi, gitu. Udah nggak sadar lagi, sadar gue udah keluar, udah di lorong lagi, tapi masih di tempat tidur. Tempat gitu. Tidur. Jadi hasilnya apa? Ya hasilnya itu. Oh. Hasilnya itu. Setiap tidur aja lu takut bangun lagi. Iya. Pas di posisi itu, kemarin pas gua berangkat ke Singapura itu sudah berdamai dengan diri ya. Sudah berdamai dengan mungkin gak setiap orang punya cerita yang sama gitu. Jadi di cerita saya ini ya saya punya semangat untuk bisa ngelewatin ini. Bisa ngelewatin ini, pasti bisa ngelewatin ini. Jadi ketika dengar itu cuman oh iya oke. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya mesti ngelakuin perawatan sebulan sekali, oke. Kok nggak keberatan kan? Ya enggak. Harus kan? Ya harus. Ya nggak punya pilihan kan? Ya enggak. Dan harus sebulan sekali ke Singapura? Ya harus sebulan sekali. Karena sudah pantauan dari dia kan. Kemarin pada saat habis endoskopi itu gue nggak bisa makan kan. Nggak bisa makan, nggak bisa ini gitu. Jadi ada satu temen gue yang memang belum gue temuin itu ya secara sehat kan. Lagi gue belum bisa makan, terus dokter bilang ya lo harus makan biar obat gue juga bisa bekerja dengan bagus. Tapi efek abis endoskopi itu, aduh gak enak banget. Gak enak banget bener. Baru pertama kali? Gue baru pertama kali efek endoskopi itu. Baru gue gak bisa makan. Maksudnya mual. Terus kayak masih ngilu gak jelas gitu. Berapa lama? Sampai malam ya gue nggak bisa makan. Akhirnya kata dokternya lu boleh keluar, lu ada makanan yang lu suka nggak, biar itu ada. Tapi gue suka ada di Orchard, ada gue suka makanan. Terus oh ya udah oke. Lu keluar sekarang, lu makan makanan apapun yang lu mau karena lu harus makan gitu ya. Oke.
ini nggak ada lagi ya, kalau gue ada perlu besok pagi lu kan belum balik, jadi gue akan panggil lu lagi ke sini ya oke. Jadi ya seneng terus cari makanan dan terus nggak kekunyah. Tapi pada saat lagi belanja kan gue selalu janjian sama Sarah Sehan nggak pernah ketemu gitu. Jadi gue mau ketemu sama Sarah gitu. Jadi Sarah ternyata DM gue jarang banget buka DM gitu. Terus dia DM gue di Singapura dia bisa jenguk gak? Pas gue baru ngecek, dia ternyata DM gue duluan. Akhirnya gue janjian sama dia di sana ya. Lumayan penghibur, tapi gue nggak banyak cerita ke dia karena gue lagi pengen dihibur aja sama celotehannya dia gitu. Kan orang juga nggak banyak tahu gue deket banget sama dia, walaupun udah nggak kerja. Bahkan villa yang gue punya sekarang ini juga dari mantan mertuanya dia kan. Jadi sedekat itu gue sama dia. Jadi banyak impian gue juga yang gue cerita ke dia sebenarnya. Jadi gue bilang sama Jordi ya, gue mau ketemu dia gitu. Gue mau ketemu dia. Jadi ya adek gue ngabulin, ya udah kok ketemu dia gitu. Ya udah dia ngikut gue aja. Gue jalan, ngobrol, ketawa dan dalam waktu 2 jam gue bisa kayak lupa apa yang terjadi dengan gue gitu. Karena happy, bahagia. Seneng banget karena dia salah satu yang gue tungguin. Apa ya? Itu yang gue bilang, gue selalu melakukan hidup gue adalah ya yang terbaik. Jadi mumpung gue lagi di Singapura siapa ya? Dan ada gue udah ketemu, Sarah Sehan yang gue belum ketemu. Jadi ya gue temuin aja. Gue temuin. Kenapa? Sorry ya. Denger itu gue takut. Iya. Kenapa lu pengen ketemu satu demi satu teman-teman lo? Iya karena gue takut gak punya kesempatan. Kenapa? Kan yang gue bermasalah itu kadang-kadang gue suka ada dari penglihatan gitu ya. Jadi ya selama gue masih bisa ngelihat mereka ya gue temuin gitu. Selama gue masih bisa bertemu mereka ya gue temuin. Dan itu kan gue lagi di negara mereka tinggal kan. Dan gue gak ada acara apapun. Cuman sebenarnya agendanya adalah gue disuruh keluar, gue disuruh makan sama dokter. Intinya lu harus makan dengan makanan itu, tapi ya memang kayak cuma nafsu nafsu di pikiran. Tapi gak bisa. Iya, agak susah. Tapi gue tetap paksa. Intinya gue ada masuk makanan lah gitu. Ben, di pikiran lu tuh lu ya tahu kan gue mau nanya apa? Iya. Pasti gue di pikiran gue selalu adalah ya kalau gue nggak ada ya intinya gue ada kesempatan yang bisa gue lakukan gitu. Makanya gue selalu ngelakuin hidup gue ya gue happy life aja. Gue happy hidup gue aja gitu. Itu makanya gue tuh nggak mau cerita, takutnya semuanya begitu. Makanya ada lagu yang siapa ya Melly Guslow sama Baim itu gue denger lagu itu bisa sedih banget karena ya lu kenapa semua nangis? Karena gue selalu tersenyum dan gue kepengen tersenyum ya ngejalanin. Dan kalau semuanya ngelihat gue yang gue jalanin itu ya mudah-mudahan kita masih memiliki punya rasa syukur gitu ya. Karena ya ini gue menganggap sebuah catatan yang dari Tuhan kasih untuk gue gitu ya. Jadi gue gak bisa lebih dari kata lain selain bersyukur yang terima kasih ya. Gue yang dipilih untuk bisa melewati ini. Lu bikin ini gara-gara lu gak ngomong detail ini ke istri lu dan anak-anak lu kan? Iya. Lu pengen video ini ditonton sama mereka kan ntar ya kan? Gue selalu terlintas dari pikiran adalah kepingin menyampaikan sesuatu yang serius gitu. Tapi ketika gue balik ya ada celotehan si kakak adik ini cekcok. Jadi menurut gue tuh kayak lagi lucu, seru dan gue gak mau ngerusak mood suasana itu. Bertrand juga lagi fokus dengan kegiatannya. Karena gue gak mau dia terlalu banyak bersedih. Sudah pasti dia ke distract pikirannya. Jadi ya
itu selalu gue urungkan. Jadi ya setiap percakapan gue dan yang lainnya gue ke siapapun gitu. Jadi ya kayak ya ke siapapun lah gitu. Buat gue selalu berdoa gue selalu usia yang panjang, selalu sehat terus gitu ya. Kata dokter bisa sembuh? Iya. Dokter bilang gue bisa sembuh. Ya dia hanya manusia ya. Jadi dia nggak mau memvonis yang membuat guanya jadi down. Tapi buat dia hal yang paling penting adalah lu punya semangat, itu membantu ya pemulihannya gue gitu. Oke, Ben, maaf. Ya. Secara medis sudah detail banget. Ya. Lu udah tanya kemana-mana apa yang terjadi dengan tubuh lo. Tapi jujur kan, lu sendiri juga bingung apa yang sebetulnya terjadi dengan tubuh lo kan. Ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Ya. Bahkan kata medis teorinya lu harusnya udah jatuh tapi lu masih seger. Ya. Dan begitu pun sebaliknya. Ya. Apakah ada hal di luar akal sehat yang menyerang lo? Di luar akal sehat? Bohong kalau gua nggak terlintas mah pasti ada. Tapi, dengan beberapa kejadian banyak banget tuh Ben. Iya banyak. Sampai gue syuting malam ini nih ya. Kemarin malam ya masih aja. Cuman yang kasihan tuh adalah ya kadang-kadang istri gue tuh di jam 2, jam 3 ada bunyi kayak ledakan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang di atas kepala, kadang di depan pintu masuk gitu. Kan jadi mau masuk ke kamar gue tuh ada 2 pintu. Ada masuk kamar itu ada kamar Onyo, kamar anak-anak. Jadi sebelum masuk ruang kamar keluarga itu ada pintu lagi. Masuk ke kamar gue tuh ada pintu lagi gitu. Jadi ya dia selalu diganggu. Jadi dengar ledakan itu dan gue nggak dengar apa-apa. Yang dengar siapa? Wenda. Gitu. Karena gue tidurnya memisahkan diri, kan anak gue mesti dingin banget. Guanya kan nggak bisa. Jadi ya dia mesti panggil gue lagi. Ada bunyi ini gitu. Oh iya. Gue udah tahu gitu. Flashback dikit, dulu ada kasus ular ada di rumah. Ya, ya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Ya. Ledakan-ledakan. Ya. Tiba-tiba sakit mendadak. Kondisi fisik lu berubah-ubah. Maaf ya Ben ya. Yang sekarang tuh lu tuh lagi lagi menua. Ya. Terus nanti tiba-tiba seger lagi. Tiba-tiba perut lu buncit. Ya. Tiba-tiba kempes lagi. Muka lu hitam. Rambut tuh rontok, tiba-tiba jadi lagi. Apa yang terjadi? Gak ngerti gue orang banyak bilang muka lu pucat. Gue tuh sampai gue coklatin. Kan kita bedak punya banyak nomor ya. Jadi lu ada pasti. Iya benar, dua nomor. Ada ini. Jadi udah gue coklatin, tetap pucat. Jadi terserah lo deh. Gue gak ngerti. Terus ada yang gila, lu segeran deh, lu ini deh. Jadi gue bisa nggak dengar reaksi keadaan gue itu ya dari reaksi orang kirim komen gitu. Enggak, ntar dulu ya kan, bentar ya kan gue tuh tahu lu tuh baik hampir semua orang. Lu hobi banget kirim makanan sama teman-teman lo. Lu lagi kerja ataupun enggak, lu kirim makanan banyak buat kru. Tiba-tiba ke rumah gue juga banyak makanan gitu. Siapa yang jahat dan tega seperti itu? Gak tahu ya. Gue kalau ditanya gue sampai sekarang ini tidak menggunakan pikiran gue untuk siapa ya enggak. Kan sebenarnya care-nya lu kalau ada temen lu disakiti lu paling depan. Saksi banyak, almarhum Jupe dan lain sebagainya. Lu terdepan. Ya gini. Dalam hal ini tidak bisa saya bilang ini full non medis gitu. Ini enggak. Tapi karena pikiran saya 70% ke medis. Jadi yang 30% non medis itu buat saya ya sudahlah. Padahal ada. Iya kejadian-kejadian kan ada. Tapi kan kalau gua pikirin lagi dan terus ke sana ya akan terjadinya seperti itu. Sebenarnya kan mau dari awal dulu gua bilang mau dimanapun gua bukan rumahnya. Mau dimanapun guanya. Kalau ngomongin nggak suka, kalau ngomongin tentang hal yang gua nggak pernah paksa. Semua orang di depan muka gua itu ya harus suka sama gua, nggak pernah paksa. Jadi kalau lu suka sama gue ya oke, lu nggak suka ya buat gue, lu nggak, lu harus setuju enggak. Sampai terakhir ada yang lempar batu ke jendela rumah lo itu, iya. Real serangan tanda kutip. Iya, itu mah udah ya ini nih alasannya kenapa
gue tuh untuk anak-anak tuh lebih protek lagi. Karena kita nggak tahu ya, ketika hal mistik dan yang lain itu ya memang mistik lah. Tapi kan ketika manusia yang udah kalap dengan pikirannya, mereka bisa melakukan hal apapun. Iya nggak sih? Ya. Gitu ya. Jadi baru batu tapi itu kan ancaman. Iya. Jadi buat gue nggak pernah mau melakukan hal apapun. Gue lebih baik gue lindungi keluarga gue dengan cara gue. Walaupun dengan cara kita aja selalu nggak banyak yang nggak sependapat. Tapi kan itu kan hak orang lagi. Ya lu maunya gimana? Kalau lu maunya begitu ya lu silakan. Sebegitu banyak paranormal yang menawarkan jasa ke lu sampai ada yang datang ke rumah gue juga. Minta diantar mau ketemu Pak Ruben Onsu. Ini kenapa ke sini? Ya saya paranormal gini. Gue ngeliatnya sih bukti perhatian dan kasih sayang ya. Di luar itu semua maksudnya apa? Gue sangat berterima kasih sekali sama yang memang mau membantu, itu sangat berterima kasih. Bener, tapi sayanya belum siap secara mental. Udah pernah belum mencoba ruqyah atau pembersihan atau apapun istilahnya? Sudah pernah kan, tapi itu yang gue bilang waktu dulu ada beberapa yang akhirnya menolong, akhirnya ada kejadiannya di dia. Gue tuh jadi kecil hati gitu. Tuh kan gara-gara lu nolong gue akhirnya lu jadi kena, akhirnya lu jadi ini gitu. Jadi ya gue selalu bawa ini dengan happy aja gitu. Yang lu lakuin juga bukan hal yang ngerugin orang lain kan gitu. Jadi buat gue itu kalimat yang gue lakuin yang terbaik aja lah. Yang terbaik buat gue gitu. Kalau itu nggak terbaik buat orang lain ya itu biarkan mereka berpikir dengan pikirannya sendiri gitu. Jadi kalau gue ya gue kasih yang terbaik buat hidup gue aja. Begitu cinta sama keluarga. Ya. Apakah ada satu titik target di mana lu akan stop ini semuanya, lu fokus dan keluarga? Atau justru dengan kesibukan ini adalah salah satu bukti cinta lu, persiapan yang terbaik untuk keluarga lu? Iya, dengan gue menyibukkan diri gue punya pekerjaan ya maksudnya masih syukurnya. Sampai sekarang ini masih dipercaya untuk beberapa program TV. Ya. Masih dipercaya untuk menjadi main host untuk acara-acara besar di TV. Disyukuri itu. Itu gue sangat amat bersyukur ya di usia kita yang sekarang ini dan banyak sekali pendatang-pendatang buat gue ya terima kasih gitu. Terima kasih Tuhan saya masih dikasih kesempatan. Jadi gue nggak muluk-muluk, nggak mau melewati itu karena guanya masih sanggup. Dan gue tuh tipe orang yang gini, kalau gue nggak sanggup gue tuh udah ngomong dari awal. Baik itu TV, teman ataupun kerjasama nggak bisa. Gue kayaknya jamnya nggak cocok, terus gue kayaknya mepet banget, kayaknya ini banget. Gue akan ngomong dari awal. Jadi gue nggak tipe yang ambil, akhirnya gue kelabakan sendiri. Gitu. Udah tahu kemampuan diri. Iya, karena gue tahu banget kalau, waduh, kalau dia gue nge-MC sama ini nih, tiba-tiba dia ngelempar ke gue gini, gue materinya nggak isi kan. Nah itu gue jadi berat. Jadi buat gue ambil yang gue sanggup, yang gak gue ambil ya gue karena gue masih ada kerja kantoran, gue masih ada kesibukan lain yang gue urusin gitu. Di awal juga makanya gue bilang ribuan orang tergantung hidupnya dengan adanya lu. Makanya dari awal gue ngomong, Ben sehat Ben, jangan sakit, banyak orang mendoakan baik pada lo. Amin. Dan itu terbukti kan kalau secara akal sehat lu mau celaka banyak banget, sering banget. Tapi karena gue ngomong ke lu tuh, lu lebih Islam dari orang Islam. Lu mengumrohkan, lu anak yatim dan sebagainya. Baik yang mendoakan, jadi lu tuh kayak ada yang melindungi. Itu yang membuat lu bisa sampai sekarang ya? Mungkin ya, gue nggak paham. Gue tuh karena kita kan nggak tahu pahala yang mana yang melindungi kita. Iya, gue tuh ngejalanin aja. Bahkan setiap yang gue lakuin, baik ke kanan, ke kiri, gue itu niatnya cuman buat keluarga gue, buat anak istri gue, gitu. Karena menurut gue, ya gue udah cukup. Jadi kalau misalnya, ini terbukti banget sih omongan ini. Jadi ada satu kejadian di mana tol di Cikampek yang arah Bandung. Cipularang itu kan nggak mungkin sepi, nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi, lu mau jam berapapun nggak pernah sepi. Seandainya ada mobil, itu pasti
3-4 mobil lalu lalang pasti ada aja. Mobil jalur kanan, gue baru beli mobil buat istri nih, modif dan yang lainnya. Kan nggak mungkin dong, gue baru beli 2-4 hari. Tiba-tiba perjalanan ke Bandung keluar asap hanya di bagian driver. Ketutup iya dong. Kan? Ketutup dong. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba driver gue ngambil kiri tanpa dia ngeliat spion karena ketutup. Terus itu tahun karena ketutup. Kapan itu? Kapan ya? Gue beli setahun kemarin ya. Oke, terus dia ke kiri. Dan dasar Tuhan masih nyelamatin dia. Pada saat dia ke kiri jam sore jam 3 jam 4 kan itu jam aktif banget. Itu jalanan sepi sesepi-sepinya. Kosong. Ke kiri tanpa lihat ke belakang. Iya. Selamat. Ke kiri. Melipir, secara teori melipir. Jam sibuk dan semua ngebut. Iya. Jadi dia pikir ya gue kiri aja wah udah panik di dalamnya. Jadi buat gue ya hal yang kayak gitu kan lo nggak bisa diselamatkan sama manusia, ya. Jadi ya pikiran drivernya dibawa tenang sama Tuhan, terus ya keluarga gue diselamatkan. Ya itu yang kita lagi diam aja kalau bisa celaka tiba-tiba ya lagi kebut-kebutan gitu kata Tuhan nggak celaka. Iya. Dan itu adalah salah satu buah dari amal yang kita lakukan. Nah, gue nggak ngerti itu buah emang yang berbuah itu atau enggak karena gue niatnya nggak kayak gitu. Pokoknya gue selalu ya kayak misalnya gue ke lo kemanapun ya gue yakin kalau acara yang ada lo nih ada apa lo udah tahu deh hal-hal yang titip ya karena ya gue se-open itu tentang hal-hal yang menurut gue agak baper nih kalau gue dibahas ini gue agak sensitif dibahas ini itu mahalnya sebuah pertemanan. Iya jadi gue selalu gitu jadi bukan gue nitipin bukan, tapi gue selalu kalau ada apa-apa titip keluarga ya gitu. Balik dikit ya Ben ya tentang temen ya. Kan sekarang lu tuh lagi senang ketemu dan teman itu udah lama gak ketemu gitu-gitu. Di kondisi gini suka ingat almarhum Olga gak? Oh ingat banget. Waktu gue kemarin di Singapura 2 nama itu yang gue ingat. Siapa? Dia Olga sama Jupe. Karena Jupe pertama kali dia sakit divonis dan dia pergi ke Singapura itu juga gue yang nguatin dia lu semangat lu ini ya pokoknya membuat tidak bertanya tentang sakitnya tapi gue membuat cerita yang menarik untuk dia sehingga dia bisa ketawa dia bisa ini jadi itu perjalanan ketika gue berangkat ke sana tuh gue ngelewatin ini gini oh gini ya posisi mereka pada saat itu. Iya. Gitu. Olga juga di Singapura lagi. Iya. Jadi gini ya posisi mereka pada saat itu. Jadi itu yang gue selalu kepikiran gitu. Jadi ya minimal halnya adalah gue sedikit merasakan perjalanan mereka pada saat mereka lagi berjuang juga kan. Gitu. Dan gue bisa menceritakan kembali rasa takutnya mereka itu yang gue bilang ketika gue harus adik gue ada batasnya udah nggak boleh nemenin lagi gue hanya ditemenin sama suster jadi gue hanya diam sendiri nggak bisa megang gadget itu terbersit sahabat itu gue terbersit di pikiran gue banget jadi ini mereka sendiri ya mereka fight mereka berjuang jadi ya saya harus pulang ke Jakarta terus membaik gitu. Dan akhirnya pulang ke Jakarta membaik dan juga disambut hangat sama istri dan anak-anak ya. Kebayang gak sih jadi mereka Ben melepas tuh ke Singapura? Surprise gue selama berumah tangga belum pernah dijemput ya. Masa sih? Begitu juga dengan dia ya maksud gue gini. Lu juga keluarga lu dari mana juga nggak pernah jemput kan? Iya kan karena kita. Ya keluarga. Maksudnya gini. Ya karena sering berpergian. Tiba-tiba dijemput dan ya gue sebenarnya kalau gue lagi gampang nangis tapi gue kan harus ya belaga happy di depan mereka jadi saya harus ya maafkan ketika saya harus berpura-pura karena saya tidak mau kebahagiaan yang mereka berikan kepada saya untuk menjemput
sampai beli bunga, udah pasti kan ibunya yang beli ya, nggak mungkin anak-anak. Tapi ya mereka bisa, saya nggak mau itu menjadi tetesan air mata gitu. Kita lihat tayangannya ya. Ya, boleh. Ini ketika Ruben Onsu disambut keluarga tercinta. Ayah, fotonya. Gue tahu perasaan mereka. Ya. Lu nggak mau terlihat sakit, lemah di depan mereka. Mereka pun berusaha, tidak ada pikiran apa-apa kok. Tapi dari situ terlihat mereka tuh khawatir banget. Banget. Kelihatan kalau mereka lagi mau komunikasi sama gue tuh, mereka komunikasi lewat handphonenya Onyo kan. Ya. Tapi kalau gue lagi memang bener-bener lemas banget dan susah banget untuk itu, gue nggak pegang handphone kan. Tapi ketika aduh telepon, takutnya kalau gue lagi dalam keadaan wajahnya nggak ceria, nanti dianya akan nangis, ya. Onyonya akan nangis. Keluarga lu tuh gila loh, hebat loh. Semua itu menjaga rasa masing-masing, menahan air mata dan kesedihan. Dan gue yakin di kesendirian kalian masing-masing itu ada isak tangis dan doa kepada Tuhan untuk kesehatan seorang ayah tercinta. Amin. Iya pasti. Ya. Jadi saya cuma berjanji ya, ayah akan sekuat tenaga. Betul, amin. Ayah akan maksimal, sehat, sembuh dan harus semuanya bisa kita lewatin ya. Lewatin ini sama-sama sama mereka gitu. Pasti. Jadi rencana ke depan tidak hanya menyaksikan Onyo bikin konser yang beberapa lama lagi akan terjadi, tapi juga akan melihat Thalia, Tania di pelaminan, lu dansa bersama mereka dan mereka akan memberikan cucu kepada seorang Ruben Onsu. Amin. Semangat Ben. Ya. Semangat, gue selalu semangat. Iya. Tapi ya ternyata susah melawan diri sendiri itu. Ya, melawan orang lain tuh mudah. Ternyata melawan diri sendiri itu susah karena ketika mulut, ini gue sih terang-terangan ya. Jadi ketika mulut, iya, siap, kuat. Sesungguhnya enggak. Tapi jadi mungkin kalau sekarang ini baru tadi gue ngomong sama siapa ya, sama Ira, gimana kabarnya, sehat? Gue jawabnya apa ya, gitu. Oke. Ya harus sehat dong gitu. Iya ya, gue sehat ya. Jadi bingung gue ketika ditanya sehat ya. Tapi yang terharunya ya kayak kemarin gue naik pesawat gitu ya, pramugarinya ngirimin surat. Semangat Kak Ruben, kita ngikutin beritanya gitu. Aku lupa posting juga ada. Tuh kan. Semangat. Gak kenal kan? Gak kenal. Iya. Jadi dikirimin video sama Jessica, ada dari daerah-daerah yang timnya lagi syuting Tanah Air Beta, kayak ngeliat Trans TV, terus mereka sampaikan doa gitu. Ya buat saya terharu gitu. Jadi semangat lagi karena banyak doa dari mereka. Gitu. Ya. Dan kejujuran yang sedang Ruben ceritakan pada hari ini mudah-mudahan menghasilkan doa-doa terbaik. Amin, ya. Karena sampai kapan mau menyembunyikan ini semuanya bahkan kepada istri dan anak-anak tercinta. Ya. Mereka pun menunggu kejujuran, ungkapan rasa langsung. Ya. Ben, jujur. Ngomong deh ke anak-anak, sama istri, kejujuran lu, kondisi lo, rasa lo, harapan lo. Ya untuk istriku terutama, terima kasih untuk kesabarannya, terima kasih untuk semua waktunya pasti. Mungkin saya bukan laki-laki yang sempurna, yang gagah tegap, tapi saya selalu semaksimal mungkin menjadi suami yang terbaik. Jika belum menjadi yang terbaik, saya masih terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena
kamu tahu saya tidak banyak bercerita. Saya tidak mau ada air mata yang keluar, tidak mau ada kesedihan. Saya ingin kalau saya yang lemah, kamu yang harus kuat. Karena ketiga anak kita ya kamu yang bisa tahu. Untuk Onyo, Thalia, Tania, terima kasih sudah menjadi anak ayah dan juga bunda yang terima kasih sudah menjadi anak ayah bunda yang baik, pintar, dan terima kasih sudah selalu memberikan penghiburan untuk ayah bunda. Onyo khususnya sebagai anak laki-laki harus lebih kuat ya. Jadi ayah mengajarkan banyak untuk Onyo menjadi laki-laki yang kuat. Jadi ketika kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Selama kita mau ada usaha pasti ada jalannya. Thalia, Tania, terima kasih. Terutama Thalia, karena dulu Thalia hanya sendiri. Tiba-tiba kami mengambil keputusan ada Onyo dalam kehidupan kami dan lahir Tania. Cintanya langsung terbagi 3. Tapi Thalia sampai sekarang masih terus memberikan cintanya untuk kakak dan adiknya yang tiada henti. Manja dengan kakaknya, selalu memanjakan adiknya. Itu buat saya salah satu sifat Thalia yang membuat saya bisa menangis. Legowo hatinya itu buat saya luar biasa. Sehingga Onyo, Thalia, Tania, mereka bertiga ada cinta yang menguatkan mereka bertiga. Sehingga kalau Thalia berantem sama Tania, dia ada kokonya yang dia ngadu. Atau Tania yang sama Thalia lagi cekcok, Tania yang bisa ngadu ke kokonya. Jadi saya itu lumayan lega gitu, karena ada yang bisa mereka ceritakan sama orang yang mereka bisa percaya gitu. Tapi ayah selalu berdoa punya kesehatan yang banyak, kekuatan yang banyak, dan semangat yang banyak, semuanya. Tapi semuanya gak luput dari doa dan ya ikut maunya Tuhan. Jadi sampai sekarang ini saya masih terus berusaha untuk keluarga. Terima kasih juga untuk adikku ya, Jordi. Luar biasa. Saya tahu banget dia lagi tengah mempersiapkan mau sekolah lagi di bulan September ini. Tapi dia urusin dulu kokonya. Dia urusin semua segalanya. Jadi bahkan dia sudah atur seandainya memang pada saat dia nanti lagi ambil S2. Memang karena sebulan sekali dia harus izin dari kampusnya untuk balik dulu. Dia gak ada henti. Dia menyampaikan hasil dokter itu dengan baik. Dengan tidak membuat saya jadi berat artinya. Tapi dia buat lebih ringan dan lebih santai, tidak membuat kita bicara tegang, tapi dia membuat bicara sambil makan, sambil ketawa-ketawa, sambil ini gitu. Jadi saya tahu banget dia lagi mengatur polanya, ya, dia lagi mengatur polanya. Tapi ya dulu dia kan yang saya urus, yang saya gendong-gendong ya. Sekarang dia yang urusin saya. Dia yang semuanya. Saya kan kok pengen nasi telur asin ya gitu. Ini ada di sini, jadi dia ada di Singapura tuh restoran dari 2 hari sebelumnya tuh harus pesan. Dia udah pesan duluan karena dia tahu pasti si kokonya nyari ini nih gitu. Dia udah gitu. Saya tahu banget perjuangannya. Jadi tetap menjadi Jordi yang baik. Ya, Jordi yang selalu ceria, selalu dewasa dalam segala hal. Dan untuk semuanya saya tidak bisa banyak membalas kebaikan, doa semua tim di mana saya bekerja atau saya yang memimpin tim MOP, OPP. Buat saya semangat dari semuanya itu sangat
amat membantu saya lebih semangat lagi kan. Kuat lagi. Kalau gue lagi capek minum obat tuh kadang kalau gue harus inget banyak orang loh yang doain gue, banyak orang yang semangatin gue. Jadi itu yang harus gue inget, harus yang gue inget gitu. Ada capek, obat lagi, lagi enak-enak makan. Tapi ketika membayangkan wajah-wajah yang penuh harap dan doa untuk kita, ya itu. Kemanapun gue sekarang itu, mereka pasti peluk, mereka pasti yang semangat ya, karena mereka tahu mungkin ya dalam hal yang kayak gini ya kita lagi berjuang banget nih gitu. Dan yang jelas ini video akan menjadi sebuah video yang mahal sekali, di mana seorang Ruben Onsu akhirnya mengalah akan egonya, mengalah karena ingin selalu terlihat kuat, tegap. Tapi di video ini Ruben akhirnya mengaku dia dalam kondisi tidak baik, tapi akan menjadi jauh lebih baik lagi. Amin. Karena banyak doa yang dipanjatkan untuk kesehatan Ruben Onsu. Amin. Ben, semangat terus ya. Terima kasih. Ini kehormatan gue bisa ngobrol. Gue malah dari tadi gue ngerangkai kata-kata susunannya buat lo, buat ini, hilang semua pertanyaan gue. Ya, yang jelas mudah-mudahan harapan kita bener. Ini ketika kita lemah, kita capek, ngerasa masalah besar, yang gue lakuin sekarang adalah gue ingat Ruben Onsu. Tidak serumit hidup dia. Setiap hari selalu ada cerita. Ben, thank you, Ben. Thank you banget, Gue thank you banget. Thank you banget. Sehat. Amin. Sehat, semangat. Thank you. Oke. Terima kasih ya. Ganti lagi di Talk with Ruben lagi. Udah gak bisa ngomong lagi. Terima kasih untuk sahabat saya Irfan Hakim. Terima kasih sudah selalu menjadi pendengar yang baik. Walaupun dia juga punya cerita sendiri. Tapi terima kasih, mungkin nanti ada, kita cari waktu lagi ya untuk kita ngobrol sama Irfan Hakim tentang dia jauh lebih menarik kehidupannya juga. Enggak. Cerita lu udah 7 bab sendiri. Itu seru ya, makanya obrolan bapak-bapak ini terkadang. Yang walaupun kayak emak-emak nangisnya lebih mewah daripada ibu-ibu. Tapi Ben, ini tanda cinta kita sama Ruben. Ruben, sehat terus ya. Terima kasih buat teman-teman ya untuk sudah nonton tayangan ini. Bye. Bye-bye.